Shalom jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam doa Selasa. Dan pada malam hari ini kita semua percaya kuasa Tuhan melawat kita. Amin. Setiap kita mungkin akhir-akhir ini merasa lelah, merasa bingung harus berbuat apa. Tapi kita percaya ketika kita menyerahkan semua masalah kita ke tangan Tuhan, Tuhan bekerja. Amin. Yes Tuhan, pada malam hari ini kami datang menghampiri tahta-Mu Tuhan. Ini kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan setiap kami yang lemah, Engkau kuatkan. Kami percaya setiap kami yang sedang sakit, Engkau pulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kami yang memiliki beban berat, Engkau memberi kelegaan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab Engkaulah kekuatan di dalam jiwa kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Yes Tuhan, tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sungguh Engkaulah ketenangan untuk kami Tuhan, Engkaulah kekuatan bagi kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, yes Tuhan, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu Tuhan, tersungkur ku di kaki-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, rasakan hadirat-Mu. Oh, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan
Tuhan. Ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu kami kan teguh, di dalam-Mu bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Ini kami Tuhan, ini kerinduan hati kami. Kami mau mengikuti-Mu Tuhan. Sebab itu selidikilah setiap hati kami, agar sampai akhirnya Engkau mendapati kami setia kepadamu Tuhan. Kami telah melihat banyak perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ini kami Tuhan, selidiki setiap hati kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu.
setia, Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh kembali merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Allah. Kami berdoa biarlah kiranya setiap firman yang boleh kami renungkan dapat menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pegangan bagi kami untuk kami dapat tetap setia sampai akhirnya mengikut Engkau dalam kehidupan kami semuanya. Karena itu Roh Kudus tolonglah setiap kami supaya kami sungguh-sungguh dapat mengerti isi hati-Mu pada malam hari ini. Karena itu kami buka hati dan pikiran kami supaya Roh Kudus dapat bekerja sebebas-bebasnya di dalam kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Mari bersama katakan, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kembali boleh membagikan dan merenungkan bersama-sama dengan kita semua firman Tuhan yang akan sama-sama kita baca pada malam hari ini. Saya berdoa kiranya biarlah firman pada malam hari ini itu boleh menjadi kekuatan, menjadi pegangan untuk kita dalam hidup sebagai umat Allah di mana kita berada pada saat ini. Baik, renungan pada malam hari ini saya diberikan judul memikirkan perkara-perkara yang ada di atas, yang diambil di dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai pasal yang ketiga ayat yang ke-4. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai pasal yang ketiga ayat yang ke-4. Alkitab terjemahan LAI diberikan judul carilah perkara yang di atas. Demikian firman Tuhan. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dalam dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang berpikir bahwa ketika seseorang masuk ke dalam gereja, maka kehidupan bersama dengan umat Allah lainnya itu adalah satu kehidupan yang terbebas dari permasalahan, dari konflik bersama. Bahwa tidak akan ada lagi perselisihan dan kesalahpahaman antar umat Allah. Akan tetapi harus kita akui bahwa gereja yang memang sesungguhnya merupakan rumah sakit bagi orang berdosa, bukan sekadar museum bagi orang-orang yang kudus,
akan menghadapi begitu banyak masalah dalam kehidupannya bersama sebenarnya. Seorang tokoh reformasi gereja bernama Martin Luther, dia pernah berkata bahwa orang Kristen itu adalah orang kudus dan orang berdosa pada saat yang bersamaan. Karena itu tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu bahwa dalam kehidupan kita bersama sebagai umat Allah, sedikit banyak kita pasti akan menghadapi konflik. Karena akan adanya konsekuensi dari dosa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan sekalipun. Karena itu tidak mengherankan bahwa gereja memiliki begitu banyak persoalan untuk ditangani sebenarnya. Jadi jangan kita berharap bahwa waktu kita masuk gereja, bahwa gereja itu akan tidak ada permasalahan, semuanya mulus-mulus saja. Tidak ada miskomunikasi, tidak ada persoalan yang harus dihadapi bersama. Gereja berbeda dengan sebuah klub Bapak Ibu. Sosial klub yang mungkin kita pernah ikuti, itu pada umumnya memberikan begitu banyak peraturan yang harus diikuti oleh anggotanya. Ketika ada satu peraturan yang dilanggar, maka seorang anggota akan terputus hubungannya atau dikeluarkan dari klub tersebut Bapak Ibu. Bisa jadi kalau misalnya seseorang yang ikut, andaikan klub olahraga, dia nggak pernah ikut latihan, dia nggak pernah datang dalam acara-acara tertentu, bahkan dalam pertandingan dia tidak menghadirinya. Orang seperti itu pasti akan mengalami satu namanya putusnya hubungan dengan klub tersebut. Tentu hal ini membedakan antara gereja dengan klub-klub sosial yang ada di sekitar kita. Gereja tidak bisa memberikan satu peraturan yang kemudian apabila dilanggar, maka anggotanya itu akan dikeluarkan dari gereja tersebut. Gereja sejatinya tetap merangkul, tetap memeluk setiap anggotanya yang mungkin menghadapi masalah persoalan dalam kehidupannya. Itulah gereja sebenarnya, karena gereja adalah rumah sakit bagi orang berdosa, bukan hanya sekedar museum bagi orang-orang yang sudah hidupnya benar, orang-orang kudus. Kita harus tanamkan ini Bapak Ibu. Nah, persoalannya jemaat di Kolose pun mengalami hal serupa di mana ada begitu banyak peraturan yang harus ditaati oleh seorang Kristen agar tetap dapat tergabung dengan jemaat lainnya di Kolose. Kalau kita tadi membaca surat Paulus kepada jemaat di Kolose Bapak Ibu, kita akan lihat bahwa salah satu tujuan dari surat Paulus adalah untuk menanggulangi kekacauan di dalam jemaat oleh karena adanya ajaran-ajaran yang berkembang yang dibawa oleh para guru-guru palsu. Mereka membawa begitu banyak peraturan yang membingungkan umat Allah. Peraturan yang membuat seolah-olah bahwa mereka jadi bertanya-tanya apakah saya sudah menjadi orang percaya atau belum. Karena para guru-guru palsu ini ternyata mereka menyatakan bahwa kalau kamu jadi seorang Kristen, kamu mengikut Yesus, kamu nggak boleh makan ini. Kalau kamu jadi orang Kristen, kamu nggak boleh menyentuh ini. Kalau kamu jadi seorang Kristen, kamu nggak boleh memakai pakaian tertentu. Itu jadi persoalan di tengah-tengah jemaat di Kolose Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat khotbah dari Pendeta Naftali Untung dalam doa pengurapan awal bulan ini, beliau juga menyampaikan satu hal yang sama dengan jemaat di Korintus. Nyatanya peraturan yang begitu banyak yang dibuat oleh guru-guru palsu ini malah membingungkan umat Allah sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah jemaat. Bayangkan jika kita biasanya kita bisa makan B2, tapi kemudian datang seorang yang mengatakan bahwa dia adalah hamba Tuhan. Dan dia bilang, kamu gak boleh makan lapcong. Kamu gak boleh makan B2 panggang. Kita akan tersentak Bapak Ibu. Lah, ada masalah apa jika saya makan ini dan itu? Karena nyatanya Allah telah menyatakan kepada para rasul, khususnya di dalam seorang bernama Petrus, Rasul Petrus, dia pernah melihat penglihatan bahwa Allah memberikan begitu banyak hewan-hewan dan menyuruh dia untuk makan. Dan dengan demikian mengatakan bahwa segala sesuatu adalah halal di dalam Kristus Yesus. Nah, guru-guru palsu tidak mengatakan hal yang serupa. Guru-guru palsu ini mengatakan bahwa kalau kamu jadi orang Kristen, kamu nggak boleh makan ini itu, kamu nggak boleh lakukan ini itu.
sehingga jemaat mengalami kegaduhan pada saat itu. Selain itu, jemaat di Kolose pun dibujuk untuk menerima satu ajaran yang salah tentang Kristus Yesus. Kita semua harus sadar bahwa keselamatan di dalam Kristus Yesus itu tidak butuh embel-embel yang lainnya. Kembali Martin Luther pernah mengatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus, solus Kristus. Karena itu akan menjadi satu kegemparan lainnya jika ada orang yang mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah Yesus plus. Yesus plus perbuatan baik, Yesus plus amal, Yesus plus ibadah, Yesus plus doa, penyembahan. Kita harus sadari bahwa keselamatan hanya diperoleh di dalam karya penebusan Yesus Kristus. Karena itu ada orang-orang Kristen Yahudi yang menekankan tradisi mereka itu membuat kekacauan lagi di tengah-tengah jemaat di Kolose, Bapak Ibu. Bahwa tradisi misalnya menjadi satu tambahan agar seseorang itu bisa diselamatkan oleh Yesus Kristus. Mereka biasanya mengatakan bahwa kalau orang melakukan hal tertentu, makan makanan tertentu, dia bisa kehilangan keselamatannya di dalam Yesus. Sementara Rasul Paulus menyatakan bahwa pengampunan dosa hanya tersedia di dalam Yesus Kristus. Dikatakan di dalam Kolose 3 ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kehidupan kita di dalam Yesus itu merupakan satu kehidupan yang diselubungi dengan anugerah Yesus Kristus, Bapak Ibu. Kita harus menyadari hal tersebut. Karena itu, saya harus tegas mengatakan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, kita hidup sesuai dengan kehendaknya Dia. Karya Yesus di atas kayu salib, karya Yesus dalam kehidupannya, itu mengampuni dosa kita yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang, Bapak Ibu. Kalau kita kembali melihat jemaat di Kolose pada waktu itu, puncak dari kekacauan terjadi kalau kita dapat baca di dalam Kolose 3 pasal yang kelima. Di situ dikatakan bahwa terjadi percabulan di sana, terjadi kenajisan di sana, terjadi hawa nafsu di sana, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kenapa? Karena ternyata semakin banyak peraturan, semakin orang itu malah justru membuatnya ingin melanggar peraturan itu. Ini satu yang tragis sebenarnya memang. Kita punya satu jargon yang mungkin kita suka dengar, bahwa peraturan dibuat untuk dilanggar. Dan ternyata jemaat di Kolose pun demikian. Peraturan yang akhirnya dibuat dengan berlebih-lebihan itu justru malah semakin membuat kekacauan di sana. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang tadi kita baca itu merupakan akibat dari bagaimana seseorang memikirkan perkara yang di bumi, yang merupakan bagian dari kehidupan agamawi jemaat di Kolose yang ternyata tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ini satu yang tragis sebenarnya. Bagaimana kehidupan yang seharusnya sesuai dengan kehendak Allah, kehidupan agamawi yang harusnya kudus, tetapi justru malah dikatakan oleh Rasul Paulus sebuah kehidupan yang duniawi. Berarti sangat memungkinkan seseorang yang melakukan setiap aktivitas agamawinya, ternyata tujuannya hanya sekedar tujuan duniawi, Bapak Ibu. Dan itu harus selalu kita berdoa kepada Tuhan, selidikilah hati kami, lihatlah hati kami, apakah kami lurus di hadapan-Mu, atau jangan-jangan jalan kami bengkok di hadapan Engkau ya Allah. Berdasarkan kehidupan jemaat di Kolose, Bapak Ibu, kita dapat belajar bahwa melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan sama buruknya dengan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Saya ulangi. Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan sama buruknya dengan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Keduanya menimbulkan kekacauan.
Seorang teolog Jerman bernama Dietrich Bonhoeffer pernah berkata demikian, bahwa diam terhadap kejahatan adalah kejahatan itu sendiri. Karena itu kita harus belajar malam hari ini dari seorang bernama Paulus. Ketika kita melihat kekacauan, apakah sikap kita? Apakah kita hanya diam saja? Apakah kita justru melihat, oh itu hanya urusan jemaat di Kolose. Itu bukan urusan saya. Kolose bukan Paulus yang mendirikan, jemaat di situ bukan Paulus yang mendirikan. Karena itu Paulus punya alasan supaya dia tidak ambil bagian dalam kekacauan di Kolose. Tetapi kenyataannya Paulus melihat kekacauan di Kolose dan dia merasa bertanggung jawab untuk turut membereskan persoalan yang terjadi di sana, Bapak Ibu. Demikian juga dengan kita. Kita sedang bergereja di satu gereja bernama GBI Petamburan. Ketika kita lihat ada permasalahan di dalam gereja, apakah sikap kita? Apakah kita hanya diam saja atau kita malah jadi kompor? Oh iya dia emang gitu sih. Oh iya emang orang itu jahat, emang rese, orang berdosa. Atau kita justru seperti Paulus yang kemudian kita mencari perkara yang di atas dan berusaha untuk memperdamaikan pihak-pihak yang berselisih. Kita berusaha untuk memperdamaikan pihak-pihak yang berlawanan, bermusuhan. Itulah tugas gereja sebenarnya. Jika kita melihat maksud Paulus tersebut, Bapak Ibu, kita akan mengerti bahwa memikirkan perkara yang di atas itu satu kehidupan agamawi yang tidak berorientasi kepada kehidupan di bumi ini. Bukan sekedar urusannya makan boleh nggak boleh, bukan lagi soal ibadah di gereja atau di rumah. Kita tahu bahwa semua hal ini punya landasan dasar berpikir yang sama, yaitu bahwa anugerah Allah lah yang memampukan kita untuk beribadah di rumah ataupun di gereja, untuk makan B2 atau tidak, untuk melakukan sesuatu yang tampaknya secara budaya atau tradisi itu salah, tapi kita tahu bahwa menurut keimanan kita itu nggak ada masalah sebenarnya. Saya kasih contoh begini. Satu kali ketika saya lagi bekerja dan saya dengar ada seorang kawan dia mengalami kedukaan. Nah permasalahannya ketika saya dengar itu saya mau datang ke rumah duka, tetapi saya pada hari itu menggunakan pakaian warna merah. Ini jadi satu perdebatan yang panjang bahkan. Boleh nggak sih orang Kristen masih terikat dengan hal seperti ini, pakai baju warna merah ke rumah duka atau ke tempat pemakaman? Karena kita seolah-olah mengikatkan diri dengan tradisi-tradisi seperti itu. Anak perempuan jangan duduk di depan pintu. Kita bukan lagi melihat soal boleh nggak boleh, itu karena tradisi atau aturan manusia Bapak Ibu. Tetapi sebagai satu bentuk penghormatan kita kepada sesama kita. Ini yang harus saya katakan. Makanya saya kurang setuju kalau misalnya kita ke gereja lalu ada orang yang berpakaian kurang rapi, lalu dibilang, kamu nggak menghormati Allah. Emang kita menghormati Allah hanya karena pakaian Bapak Ibu? Kita tahu kalau kita tahu Allah itu maha hadir, dia hadir waktu kita sedang istirahat di rumah, sedang tidur. Apakah waktu kita tidur kita juga pakai jas? Karena kalau kita pakai daster yang perempuan atau yang pria pakai piyama, berarti waktu kita tidur kita tidak menghormati Allah. Tapi permasalahannya waktu kita datang ke gereja dengan pakaian rapi, itu alasan kita menghormati sesama kita, orang percaya. Jangan pakai alasan kayak gitu, presiden aja dihormati. Anak presiden gak akan selalu pakai jas ketika bertemu dengan presiden atau pakai batik waktu berkumpul dengan papahnya yang adalah presiden itu. Kalau kita saksikan mungkin di video Pak Jokowi, kita lihat bagaimana kedekatannya dengan keluarga. Dan ditunjukkan dengan kedekatan yang orisinil, gak dibuat-buat.
Ya waktu dia motoran sama anaknya nggak pakai jas-jasan kok, anaknya nggak pakai kemeja batik, ya pakai jaket biasa aja motoran sama bapaknya. Karena apa? Seringkali kita melihat hormat nggak hormat, taat nggak taat dengan Allah, sebatas penampilan di luar. Padahal kita menampilkan sesuatu itu menghormati sesama kita yang sama-sama kelihatan. Kalau saya pakai pakaian yang rapih, celana nggak sobek-sobek, atau nggak pakai sendal jepit ke gereja, itu bukan soal menghormati Tuhan apa enggak sebenarnya. Tapi saya ingin menghormati sesama saya manusia, sesama umat Allah yang ketemu di gereja nantinya. Lalu kalau kita melihat kehidupan seperti ini, kita harus sungguh-sungguh memikirkan perkara yang tidak di bumi seharusnya. Tapi pikirkan perkara yang di atas, Bapak Ibu. Yang orientasinya kepada anugerah dan kasih karunia yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Dietrich Bonhoeffer juga menuliskan di dalam bukunya Hidup Bersama yang tadi saya sempat kutip. Dia menuliskan demikian juga, Bapak Ibu. Seorang Kristen adalah manusia yang tidak lagi mencari keselamatannya. Kita nggak lagi cari keselamatan dengan pakaian kita. Oh, waktu kita misalnya ke gereja, kita pakai kaos, t-shirt. Apakah Tuhan lalu turunkan petir dan menghauskan orang itu? Kan enggak. Karena keselamatan kita, penebusan kita, bukan di dalam diri kita sendiri. Seorang Kristen, pembenarannya tidak lagi di dalam dirinya sendiri, namun di dalam Yesus Kristus semata-mata. Anugerah yang kita terima dari Tuhan menjadi alasan buat kita untuk menghormati sesama kita. Tidak lagi membuat aturan yang memberatkan sesama kita di gereja, tapi membuat kita justru semakin menghormati mereka, mengasihi mereka, menerima mereka apa adanya. Kita tidak lantas menjadi seorang judgmental, Bapak Ibu. Tetapi kita memikirkan perkara yang di atas, berarti bahwa kita menyadari bahwa anugerah Allah di dalam Yesus Kristus itu cukup untuk penebusan dosa kita dan sesama kita. Dan menjadi alasan bagi kita untuk kita menjalani hidup bersama umat Allah lainnya. Karena itu persekutuan Kristen bukan atas dasar peraturan agamawi, melainkan melalui dan di dalam Yesus Kristus. Berbagai peraturan dalam agama mengasingkan orang-orang yang karib. Tetapi anugerah dan kasih karunia di dalam Yesus Kristus mengaribkan mereka yang asing. Ini seharusnya menjadi landasan kehidupan seseorang dalam bergereja. Saya agak sedih ketika misalnya ada gereja yang lalu menutup dirinya terhadap orang-orang dengan kelompok tertentu. Hanya karena mereka tampaknya sebagai aib di tengah masyarakat. Saya sedih ketika melihat gereja membuat dirinya begitu megah, begitu luar biasa. Sehingga ada orang-orang yang lantas merasa tidak layak untuk datang ke dalam gereja tersebut. Padahal keadaan seperti ini menjadi alasan akhirnya gereja mengalami reformasi. Karena adanya orang-orang yang kemudian merasa, oke, saya nggak pantas berada di gereja. Tentu di samping aturan-aturan lain yang membuat gereja juga mengalami kekacauan. Ketika tahun 1500-an ketika gereja saat itu memperjualbelikan surat pengampunan dosa. Kalau orang nggak beli surat pengampunan dosa, maka seseorang nggak bisa menjadi anggota dari gereja. Dan dosanya nggak diampuni karena keselamatan penebusan dosa bukan di dalam Yesus Kristus, tapi di dalam gereja. Dan itu jadi masalah pada waktu itu. Sehingga seorang bernama Martin Luther tadi itu, dia bukan memisahkan diri, dia membuat satu kritik keras terhadap gereja pada saat itu. Bahwa gereja nggak boleh seperti itu. Nggak boleh ada perjualbelian surat indulgensia. Dan akhirnya dia diekskomunikasikan oleh gereja. Maka tetapi Allah memampukannya untuk menyatakan kebenaran yang sedang dia utarakan, Bapak Ibu.
Berbagai peraturan dalam agama mengasingkan orang-orang yang karib, sementara anugerah dan kasih karunia dalam Kristus mengaribkan mereka yang asing. Bagaimana apakah kita ketika hidup sebagai seorang Kristen, justru ada banyak orang-orang yang tampaknya tertolak, justru merasa dekat dengan kita. Atau orang-orang yang tadinya malah dekat dengan kita, malah menjadi asing dengan kita. Dia pelayanan mulu, udah gak bisa ngumpul sama kita lagi. Dia mah kudus, udah jangan disenggol-senggol deh. Sebagai orang Kristen harusnya kita merasakan hal seperti ini. Semakin kita dekat dengan Yesus Kristus, sumber anugerah kita, harusnya kita semakin dekat pula dengan sesama kita. Saya merasakan bagaimana ketika tahun 2008, ketika ada sekelompok misionaris, dia yang orang asing, mereka yang adalah asing, tapi datang ke tengah-tengah kota Jakarta. Bahkan saya sempat menjadi penerjemah bagi mereka dan masuk ke daerah-daerah yang paling gelap, tempat-tempat yang paling tidak ingin dihampiri oleh namanya gereja. Dan gereja harusnya seperti itu. Bukankah Yesus pun demikian? Dia bukan menghampiri orang-orang yang kudus, orang-orang yang dengan jubah agamawinya. Tetapi dia menghampiri orang-orang berdosa, orang-orang tertolak. Itulah gereja, Bapak Ibu. Karena itu, semakin kita memikirkan perkara yang di atas sana, justru seharusnya mendorong kita untuk semakin bertanggung jawab untuk mewujudkan dunia baru yang datang dari anugerah dan kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus di bawah sini. Memikirkan perkara yang di atas bukan jadi alasan buat kita untuk kita meninggalkan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Tapi justru seharusnya ketika kita semakin memikirkan perkara yang di atas, kita menjadi orang-orang yang juga penuh dengan anugerah, kasih karunia, cinta kasih. Bukankah itu doa yang selalu kita dengar setiap kali kita hendak pulang ibadah? Cinta kasih yang datang dari Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kita bersama. Dan karena itu saya mengajak kita malam hari ini, ayo kita sama-sama cari perkara yang di atas. Tapi bukan jadi alasan supaya kita nggak lagi menapakkan kaki di bumi ini. Tapi justru kita semakin menjadi sama dengan mereka yang tertolak. Dalam kesedihannya mereka, dalam ketertolakannya mereka, dalam kedukaan yang mereka alami. Jadilah seperti mereka. Jangan malah kita membuat berbagai macam aturan yang membuat mereka semakin merasa terhilang dari tengah-tengah umat Allah lainnya. Kalau kita ingat kisah seorang gembala yang kehilangan satu ekor dombanya. Saya hanya membayangkan jika kita saat ini berada di kumpulan yang 99 itu. Apakah yang akan kita rasakan ketika sang gembala membawa pulang yang satu ekor yang hilang? Jika kita adalah anak sulung yang tinggal bersama-sama dengan bapak kita. Apa yang akan kita rasakan ketika kita melihat adik kita yang bungsu akhirnya pulang dengan keadaan yang mungkin berantakan? Apakah kita akan justru seperti anak sulung itu yang menjadi kecewa dengan bapak karena menerima anak bungsu itu pulang? Atau kita justru turut memeluk adik kita yang pulang itu? Kita sebagai orang-orang yang telah mengalami anugerah Allah, marilah kita hidup bukan untuk mengasingkan diri dari dunia ini, tapi mengaribkan diri kita dengan dunia yang dikasihi oleh Allah. Karena itu saya akan tutup dengan satu kalimat penutup untuk kita renungkan sama-sama. Kita masuk ke dalam hidup bersama bukan sebagai pendakwa, tetapi penerima yang bersyukur. Kalau kita datang sebagai bagian dari umat Allah, jangan menjadi pendakwa. Tapi mari kita sadari bahwa kita adalah bagian dari umat Allah yang telah sama-sama diselamatkan
Dan kita harusnya bersyukur jika ada orang berdosa pulang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk sebagian dari firman-Mu yang boleh sama-sama kami renungkan malam hari ini. Ampuni kami kalau seringkali kami membuat begitu banyak aturan dalam kehidupan kami bergereja, sehingga membuat adanya orang-orang yang merasa tidak betah dengan kami. Peraturan yang memberatkan kehidupan mereka, peraturan yang justru membuat mereka tidak merasakan anugerah dan kasih karunia dari-Mu di dalam Yesus Kristus. Karena itu ya Allah, tolonglah kami pada malam hari ini, supaya hati kami sungguh-sungguh boleh penuh dengan cinta daripada-Mu. Hati kami boleh penuh dengan kasih karunia, seperti yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Roh Kudus mampukan kami, tolonglah kami. Kami terbatas, tapi kami tahu kami punya Allah yang tidak terbatas. Karena itu kami percaya bahwa saat kami hidup sebagai orang yang menerima sesama kami akan melihat bahwa kedamaian surgawi itu boleh nyata di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih ya Allah, ini doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sama-sama diberkati oleh kebenaran firman. Kami mengucapkan terima kasih untuk hambanya pendeta pembantu Adrianku yang telah menyampaikan kebenaran firman. Biar kiranya Tuhan senantiasa memberkati Anda. Pada saat ini kita akan sama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa syafaat kita dengan sungguh-sungguh. Dan kita menaikkan satu pujian. Nyatakan kemuliaan-Nya. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekeliling-Mu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Nyatakan pada segala bangsa, Saya serahkan yang memimpin biar doa. kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekeliling-Mu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini Selamatlah ya Tuhan. selamatlah ya Tuhan, ini doaku. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan sekadar pujian tetapi melalui doa kita malam hari ini sesuatu terjadi dalam hidup kita semua. Amin. Oleh karena itu kita bukan hanya lihat tapi semua yang sedang mengikuti doa saat ini, yuk kita sama-sama berdoa syafaat. Saya berdoa, saudara mendukung saya untuk berdoa. Haleluya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata bahwa tetapi kamu hendak menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu hendak dibuat menjadi saksiku di Yerusalem, di semua Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Haleluya, haleluya.
Mari kita sama-sama berdoa. Ada pokok-pokok doa di slide, saudara-saudara bisa lihat sebentar apa-apa yang kita doakan. Dan kita sama-sama sehati sepakat dan berdoa. Kalau ada 2 orang di bumi ini berdoa, sesuatu pasti terjadi. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah lihat saudara? Oke, baik. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih buat malam hari ini. Kami berterima kasih untuk anugerah kasih setia-Mu. Sampai hari ini Tuhan, kami terus berdoa melalui YouTube dan dimanapun kami berada, Engkau layakkan kami untuk dapat berdoa sesuai dengan firman Tuhan yang kami baca malam hari ini. Ya Tuhan, bukan saja pada hari Pentakosta kami membacakan ini ayat, tetapi malam hari ini setiap hari kami akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kami semua. Bagaimana caranya? Ya bagi kami datang kepadamu. Kami memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan ketika kami berdoa, sesuatu terjadi malam hari ini. Kami berdoa sehingga jemaatmu dimanapun mereka berada, Tuhan, Roh Kudus tercurah atas mereka. Mereka hidup di dalam kebenaran. Mereka hidup di dalam pemulihan. Mereka memikirkan perkara-perkara yang di atas, sehingga terjadinya pertobatan dan pemulihan. Kalau ada yang berdosa, Tuhan ampunilah, sehingga doa-doa mereka tidak terhalang oleh dosa dan pelanggaran mereka. Kalau Tuhan, oh Tuhan, mereka membutuhkan pemulihan, malam hari ini pemulihan terjadi, pertobatan terjadi, pemulihan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan, sehingga kami melihat bahwa sidang jemaat Tuhan terus giat membangun mesbah keluarga, sehingga doa, pujian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus terus menerus dinaikkan di dalam keluarga jemaatmu, sehingga mereka lihat mujizat kuasa Tuhan terjadi. Terima kasih ya Yesus Kristus. Ampunilah ya Tuhan kalau kami dengan kesibukan kami tidak membangun mesbah keluarga. Malam hari ini kalau ada di antara Bapak Ibu saudara yang bersama dengan keluarga, suami istri, ayo bergandengan tangan dan berkata, Tuhan, malam hari ini kami berkomitmen, kami membangun mesbah keluarga, kami membawa anak-anak kami memuji dan menyembah. Haleluya. Kalau engkau secara pribadi, engkau angkat tangan dua-dua, Tuhan, ini hambamu, setiap hari hambamu akan membangun mesbah di dalam pribadiku, sehingga Yesus Kristus senantiasa dimuliakan. Terima kasih Yesus Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hambamu yang diberikan pelayanan, dipercayakan sampai hari ini. Tuhan, kami membutuhkan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang memberikan kepercayaan untuk kami melayani, sia-sialah usaha kami. Untuk itu malam hari ini kami mengangkat tangan kami berdoa, Tuhan memberikan ide-ide yang baru. Tuhan, berikan kami kreatif dan berikanlah kami pewahyuan, sehingga ketika kami menyampaikan firman Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan mengalir, ada kesembuhan, ada pemulihan. Haleluya, yang terikat dilepaskan ketika kami menyampaikan firman-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Persiapan mereka Engkau berkati, urapi, sehingga ada kuasa di dalam penyampaian firman Tuhan. Kami berdoa untuk setiap ibadah yang dilaksanakan ya Tuhan. Ibadah hari Minggu jam 7 dan jam 10, baik itu secara onsite maupun live streaming. Tuhan, kami berdoa Engkau terus memberkati umat-Mu. Kalau hari-hari ini mereka haus dan rindu datang kepada Tuhan, baik secara onsite maupun live streaming dari rumah melalui YouTube, channel YouTube. Tuhan jamah, Tuhan berkati, sehingga bukan rutinitas, tetapi di akhir zaman ini kami sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah kategorial. Tuhan berkati walaupun itu melalui Zoom meeting. Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh tempat dan waktu, sehingga semua anak-anak sekolah minggu, teens, youth,
Ya Tuhan, dewasa, muda, WBI, Kopi Glamour, semuanya mereka mengalami lawatan Tuhan walaupun melalui ibadah online. Mereka bersungguh-sungguh hati karena kami tahu kalau ibadah secara online itu banyak saja gangguan. Tetapi kami mau melawan kuasa apapun yang membuat kami tidak fokus. Semua anak-anak sekolah minggu mendapat lawatan Tuhan, TIS mendapat lawatan Tuhan, Youth mendapat lawatan Tuhan, dewasa, muda, Kopi, WBI, dan lanjut usia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit. Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti ibadah doa malam ini yang sakit, angkat tangan. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu yang sakit dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun sakit saudara, jadilah sembuh, jadilah pulih dalam nama Yesus Kristus. Mujizat terjadi oleh bilur-bilur Yesus, engkau menjadi sembuh. Haleluya dalam nama Yesus Kristus. Turunkan tangan saudara dan Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin engkau ada dimanapun yang kami tidak tahu satu persatu nama saudara yang sedang sakit terbaring. Tuhan pasti jamah dan sembuhkan. Percaya bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka, tekanan hidup, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah keluarga, yang sedang mencari pekerjaan. Malam hari ini kami berseru kepada Tuhan, biar kiranya Tuhan bukakan jalan. Masalah-masalah apapun, Tuhan pasti, Tuhan sanggup, Tuhan peduli, Tuhan mengerti. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan pasti menolong. Terima kasih, ini iman kami, ini permohonan kami, yang kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Haleluya. Tiada yang seperti-Mu ya Tuhan di bumi ini. Oh Tuhan, kuasa-Mu Tuhan nyata. Kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan, mengatasi setiap persoalan kami, mengatasi setiap persoalan yang terjadi atas bangsa kami. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Seperti firman-Mu yang berkata, umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa, maka aku akan memulihkan negaranya, memulihkan bangsanya. Bapa di surga, malam hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa, memohonkan belas kasihan-Mu atas bangsa negara kami ini ya Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, belas kasihan Kau nyatakan atas bangsa kami. Oh Tuhan, kami melihat Tuhan bahwa kasus COVID-19 sudah melandai Tuhan, dan kami percaya, meyakini ini akan terus terjadi, semakin melandai, bahkan sampai tidak ada lagi kasusnya. Kami imani terjadi ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Karena itu ya Bapa, malam hari kami berdoa Tuhan buat bangsa kami ini ya Tuhan. Pemulihan terjadi ya Tuhan atas perekonomian bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan pusat dan daerah supaya bersinergi Tuhan, bekerja sama Tuhan, menanggulangi perekonomian ini ya Tuhan. Tuhan tolonglah ya Bapa pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah-daerah ya Tuhan. Beri mereka hikmat ya Tuhan, apa yang harus mereka lakukan
untuk mengembangkan perekonomian bangsa ini ya Tuhan. Tolong ya Bapa, berkati pemerintahan kami pusat Tuhan, Bapak Presiden Tuhan, bahkan setiap daerah-daerah, para gubernur-gubernur, bupati-bupati semuanya Tuhan. Tolong mereka Tuhan, bahkan para menteri-menteri yang terkait untuk perekonomian kami, Tuhan Engkau berkati mereka, beri hikmat kepada mereka semua ya Tuhan. Bahkan segala usaha-usaha milik negara, BUMN Tuhan, Engkau memberkati semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hal Tuhan yang terkait dengan perekonomian kami, Tuhan berkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Jikalau bukan Tuhan yang memulihkan bangsa kami, maka Tuhan mustahil kami melihat pemulihan atas bangsa ini. Tuhan, biarlah ya Tuhan, Engkau mengulurkan tangan-Mu atas bangsa ini Tuhan, sehingga pemulihan di dalam sektor ekonomi Tuhan boleh terjadi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia Tuhan. Biar kiranya juga Tuhan Engkau memberikan Tuhan hikmat atas setiap gembala-gembala, supaya Tuhan mereka juga Tuhan boleh bekerja sama dengan pemerintahan Tuhan untuk kemajuan perekonomian atas bangsa ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap gereja-gereja Tuhan yang ada ya Tuhan. Tuhan tolong gereja-gereja yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan buat, oh Tuhan, situasi kondisi atas bangsa ini Tuhan. Oh Tuhan, biar kiranya Tuhan Kau menolong, Tuhan memberikan situasi yang kondusif terus Tuhan atas bangsa kami di setiap daerah-daerah Tuhan, bahkan Tuhan di Papua Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jikalau saat ini Tuhan sedang ada PON Tuhan, kami berdoa Tuhan berikan keamanan Tuhan di Papua Tuhan. Seringkali terjadi konflik di sana Tuhan. Oh Tuhan, kelompok-kelompok bersenjata Tuhan yang mencoba mengacaukan tanah Papua. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Kau jamah hati mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan sadar apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat TNI, Polri Tuhan yang ada di sana. Tuhan, jaga lindungi mereka, beri kekuatan kepada mereka Tuhan untuk memberikan Tuhan keamanan di sana ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan di setiap pulau-pulau, di setiap daerah-daerah Tuhan, mari Tuhan Kau menjaga, melindungi ya Bapa. Kirimkan tentang malaikat-Mu Tuhan atas bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami ini Tuhan terus Tuhan dengan situasi yang kondusif Tuhan, situasi yang aman ya, dan tentram ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah menaikkan doa-doa syafaat kita, dan pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kalau pada saat ini kami boleh memberi bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, mungkin sangat jauh dari apa yang Kau berikan kepada kami, tapi biarlah kami boleh memberi dengan kerelaan hati, dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk memberikan persembahan. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri,
Dan pada saat ini kita akan sama-sama mengakhiri ibadah doa kita pada malam hari ini. Dan kita akan sama-sama diberkati oleh doa berkat. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Di akhir daripada persekutuan kami malam hari ini ya Tuhan, kembali kami naikkan syukur kami ya Tuhan, bahwasanya oleh kemurahan kebaikan Allah yang telah memberi kesempatan bagi kami ya Tuhan, untuk terus diperlengkapi lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, agar kami semakin bijak ya Tuhan dalam mengisi hari-hari kami ya Bapa, sehingga ya Tuhan di setengah-tengah kehidupan kami senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Dan malam hari ini kami menyerahkan seluruh umat-Mu ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Bahkan anak-anak kami yang sedang studi ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ya Bapa. Biarlah di tengah-tengah kesulitan yang ada sampai hari ini ya Tuhan, Tuhan terus berkati anak-anak kami agar mereka terus bisa berprestasi dan berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Dan sekarang saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah segala berkat yang datang dari Allah, anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera melalui persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi bagian saudara malam hari ini sampai Maranatha. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa hari Selasa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.